Masya Allah, tabarakallah. Pengajian pagi Jumat tetap berjalan, tetap aktif, tidak pernah libur. Ya. Tidak pernah libur. Dari sejak zaman guru besar kita, Al-Maghfurulahu, Maulana Syekh. Dan diteruskan oleh Ummuna Al-Mujahidah As-Salihah. Diteruskan oleh pengurus besar Nahdlatul Watan. Dan tiang pelungguh menghadiri pengajian niki. Mudah-mudahan tiang pelungguh selalu diberikan ampunan oleh Allah SWT, rahmat oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan keberkatan selalu menyertai kita. Amin ya rabbal alamin. Di dalam sebuah hadis Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Muhammadu. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke tempat yang paling atas, ya. Di sana beliau munajat, dikasih melihat, ya, dan munajat, ar-ru'ya wal munajat, ya. Beliau melihat dan langsung munajat. Summa urija bihi sallallahu alaihi wasallam li mustawa. Kemudian dinaikkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke mustawa. Sami'a fihi sarifal aqlam fi tasrifil aqdar. Wa ra'a rajulan mughayyaban fi nuril arsy. Dan beliau melihat seorang mughayyaban, tertutup, fi nuril arsy, di dalam cahaya ars. Faqala man haza, maka dia berkata, man haza, siapakah ini? Amalakun, apakah dia malaikat? Qila la, dijawab beliau dengan jawaban la, tidak, bukan malaikat. Qala anabiyun, apakah dia seorang nabi? Qila la, bukan. Qala man huwa, siapakah dia kalau begitu? Malaikat tidak, nabi tidak, siapa dia? Qala man huwa? Qila haza rajulun kana fid dunya lisanuhu radbun bi zikrillah wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid walam yastasibba liwalidayhi qattu. Lelaki itu adalah seorang lelaki yang dulunya di dunia lisannya selalu basah, selalu hidup, selalu bergerak bizikrillahi ta'ala, dengan menyebut Allah. Selalu bergerak dengan bertasbih, bertahmid, tahlil, takbir, salawat, baca Al-Quran. Bukan bergerak ngeraos dok. Kita ini kebanyakan lisan kita bergerak dengan apa? Raosang, macam-macam raos.
Macam-macam ucapan. Tuh, anak-anakku, putri, santriwati, biasakan dirinya di dalam mendengarkan pengajian, ya, jangan berbicara, ya, perhatikan. Ada saja faedah didapatkan. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Haza rajulun kana fid dunya lisanuhu radbun bi zikrillah. Ini orang, baik dia laki maupun wanita. Di dunia lisannya basah. Arti basah di sini selalu bergerak, selalu mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalbuhu mu'allaqun bil masajidi, dan hatinya selalu terhubung dengan tempat ibadatnya. Tempat ibadatnya itu masjid. Musalla, terutama masjid. Ya. Masjid kita besar, tapi di waktu-waktu ibadat kadang-kadang sepi. Masjid kita di Lombok ini megah-megah, luar biasa bangunannya. Jadi di saat-saat sholat berjamaah ada beberapa saf saja. Oh, jelo hari raya doang penuh. Jelo Jumat terlambat penuh. Masya Allah. Kalau kita lihat Masjid Mekah dan Madinah, mas sekalian, terlambat doang sudah tidak dapat tempat. Tidak dapat tempat. Tuh luar-luar kamu. Orang ke masjid sebelum waktu masuk sudah paling lambat 1 jam. Ya. Ada orang berangkat jam 3 tengah malam sebelum azan pertama, menunggu waktu. Kalau kita sebaliknya sudah tamat juga masih belum bisa hadir. Nah, itulah perbedaannya sekalian. Luar biasa orang ibadat di 2 tempat suci, yaitu Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Orang menunggu waktu. Intizarus sholah ba'da sholah. Kiri kanan kita orang ibadat, kiri kanan kita orang berzikir, berdoa. Nah. Sehingga orang nikmat beribadat. Ya. Bersama orang ramai. Nanti disaksikan oleh jamaah haji yang akan berangkat. Ya. Jamaah haji yang akan berangkat. Jamaah umrah luar biasa. Setiap hari, setiap saat berdatangan. Hadir rahimakumullah. Jadi yang dilihat oleh Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang umat. Ya. Di sebuah tempat di dalam lingkungan cahaya ars. Beliau bertanya, apakah dia malaikat? Dijawab tidak. Apakah dia nabi? Dijawab tidak. Kalau begitu siapakah dia? Dijawab Rasulullah SAW, itu adalah seorang dulunya di dunia lisannya selalu berzikir kepada Allah. Hatinya selalu terhubung dengan tempat ibadatnya, masjid. Walam yastatibba liwalidayhi qattu, dan dia tidak pernah melakukan hal-hal yang menyinggung orang tuanya. Apalagi mencaci orang tuanya. Ini orang soleh, ya. Orangnya orang soleh, min auliyaillah. Kemudian Nabi SAW langsung melihat fara'a rabbahu subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW melihat Allah, melihat Tuhannya. Fakharran Nabi sajidan. Pada saat itu Nabi langsung jatuh sujud. Sebab apa? Tidak ada yang boleh langsung melihat. Ya. Nabi Musa alaihissalam minta melihat. Beliau mengatakan arini. Ada nama arini? Apa arti arini?
Arini anzur ilaik. Dia minta kepada Allah, Nabi Musa alaihissalam mengatakan, arini, perlihatkan aku zatmu. Anzur ilaik, agar aku dapat melihatmu. Allah SWT menjawab Nabi Musa, qala lan tarani, kau tidak akan dapat mampu melihat aku. Walakin yanzur ilal jabal. Akan tetapi silakan kau lihat gunung Tursina. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu tidak bergerak, dia tenang, tegak, fasawfa tarani, maka akan kau dapat melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Begitu nampak Allah SWT di gunung itu tidak bisa tenang, bergerak, gempa, jatuh Nabi Musa alaihissalam, pingsan, tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau langsung melihat ra'a rabbahu. Fakharra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sajidan wa kallamahu rabbuhu inda zalik. Faqala lahu ya Muhammadu, wahai Muhammad. Qala labbaik ya Rabb. Jawaban Nabi kita waktu dipanggil, labbaik. Aku menjawab panggilanmu ya Allah. Labbaik ya Rabb. Jadi umat Islam, umat Nabi besar Muhammad SAW, kalau sudah menjawab dengan labbaik panggilan Nabi Ibrahim, pasti dia akan hadir di Mekah. Ya, pasti dia akan hadir di Mekah dan di Madinah. Sampun belum menjawab, yang sudah haji sudah menjawab. Yang belum, mudah-mudahan sudah menjawab. Tunggu jadwalnya. Tunggu jadwalnya. Allah. Orang daftar haji makin jemaah sekalian, paling kurang 6 likur tahun nganti. Hah? Kira tahun? 6 likur. Yang diberangkatkan tahun ini, yang daftar tahun 2012. Mungkin ada awal tahun 2013. Kalau belum mendaftar 2013, ya mungkin tahun datang berangkat. 2014 tahun berikutnya. Kalau mendaftar sekarang 2026, tunggu 6 likur tahun. Jadi yang kecil bisa didaftar, nanti dia tamat kuliah sudah bisa berangkat. Saking apa? Saking ramenya. Indonesia paling banyak. Paling banyak jamaah Indonesia, 220 sekian ribu setiap tahun. Sehingga banyak warga Indonesia yang sekalian memanfaatkan umur, waktunya, rezekinya untuk menunaikan umrah. Setiap hari orang berangkat. Talibat Malimat Sanawiyah kasih ngeraus nih. Faqala lahu ya sal, itu is'al, sal. Wahai Muhammad, mohonlah apa yang kau mohon. Faqala, Rasulullah SAW berkata, innaka takhasta Ibrahim khalila wa a'taitahu mulkan azima wa kallamta Musa taklima wa a'taita Dawud mulkan azima wa awalanta lahul hadida fasakharta lahul jibala wa a'taita Sulaimana mulkan azima fasakharta lahul jinna wal insa was sayatina fasakharta lahul riyaha wa a'taitahu mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'dihi wa 'allamta Isa at-Taurata wal Injila wa ja'altahu yubri'ul akmah wal abrasa wa yuhyil mauta biiznika wa wa'aztahu wa ummuhu minasy syaithanir rajim falam yakun lisyaitani alaihima sabilun. Semuanya disebut oleh Nabi kita besar Muhammad SAW. Pemberian-pemberian Allah kepada para anbiya. Nabi Ibrahim dijadikan khalil,
dikasih kedudukan tinggi. Nabi Musa dilawan berbicara, Nabi Daud dijadikan raja, dan Nabi Daud dikasih kemampuan untuk melunakkan besi. Nabi Daud juga semua makhluk itu tunduk kepadanya, hatta gunung. Nabi Sulaiman dan seterusnya disebut oleh Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sanalah Allah Taala berfirman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad ittakhaztuka habibah. Kau aku jadikan menjadi habib, kekasihku. Maka Nabi SAW tertulis dalam kitab Taurat dengan gelar Habibullah, ya, kekasih Allah. Wa arsaltuka linnasi kaffatan basyiran wa nazira. Dan aku utus engkau untuk seluruh manusia, memberikan bisyarat dan peringatan. Wa sarahtu laka sadrak wa wada'tu anka wizrak wa rafa'tu laka zikrak la uzkaru illa zukirta ma'i. Itu diberikan kepada Nabi kita besar Muhammad SAW. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqada zahrak wa rafa'na laka zikrak. Setiap disebut nama Allah, disebut nama Nabi kita besar Muhammad SAW, waktu azan, waktu iqamah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ja'altu ummataka khaira ummatin ukhrijat linnas. Dan aku jadikan umatmu sebaik-baik umat. Kita ini disebut sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Nah, pada ingat yang sekalian. Ya. Kita dijadikan sebaik-baik umat. Maka mari kita agungkan itu, kita hormati. Jangan dirusak nama dengan perbuatan-perbuatan tercela. Nah, waja'altu ummataka khair ummatin ukhrijat linnas. Waja'altu ummataka ummatan wasata. Dan aku jadikan umatmu menjadi umat wasaton. Waja'altu ummataka humul awwalun wa humul akhirun. Waja'altu ummataka la tajuzu lahum khutbatun hatta yashhadu anna abdi wa rasuli. Jadi orang berkhutbah itu harus dia membaca 2 kalimat syahadat. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Waja'altu min ummatika aqwaman qulubuhum anajiluhum. Dan aku jadikan dari umatmu orang-orang yang hati mereka menghafal Al-Qur'annya, menyimpan Al-Qur'an. Qulubuhum anajilu. Sebenarnya umat Nabi besar Muhammad SAW banyak sekali yang menghafal Al-Qur'an dari kecil. Ya. Banyak yang menghafal Al-Qur'an. Laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Biarkan hujan, jangan takut. Rahmat. Waj'altu min ummatika aqwaman qulubuhum anajiluhum. Apa maksudnya? Hati mereka tempat untuk menyimpan Al-Qur'an. Nah, tulab talibat. Para santri, hati-hatinya harus simpan di dalamnya Al-Qur'an. Ramadan menghafal sudah dekat, silakan mendaftar. Ya. Kita LPTQ Syekh Zainuddin membuka pendaftaran Ramadan menghafal. Ya. Silakan daftar dari sekarang. Biayanya tidak banyak. Nisbah orang-orang, ya, yang biayanya banyak. Min nafsik li nafsik. Kalau kita ini biayanya min nafsik li nafsik. Dari dirimu untuk dirimu. Ya. Dari dirimu untuk dirimu. Min nafsik li nafsik. Ya kan, sudah mau dibuka pendaftaran. Ya. Para santri silakan untuk mulai mendaftar. Insyaallah di akhir bulan Sa'ban nanti kita pembukaan. 1 Ramadan sudah kita mulai. Kita akan berakhir 26 Ramadan. Ya, kita akan ijtima' Ramadan.
Mari kita makmurkan masjid pondok pesantren kita ini dengan tahfiz Al-Quran. Yang bertemu dan berziarah kepada dua ulama yang Al-Qurannya luar biasa. Hafalannya luar biasa. Pertama namanya Syekh Ahmad Yar yang sering datang kemari. Yang satu tidak pernah datang kemari, tapi beliau juga mengasih syahadah ijazah hafal Al-Quran, yaitu Syekh Muhammad Sirot namanya. Dan beliau berpesan, adakan majelis Al-Quran walaupun dalam satu hari 1 jam. Apakah setelah subuh, sebelum subuh, kata beliau. Itu pesan beliau. Dan beliau ingin mengadakan di Ma'had untuk musabaqah tahfizul Quran. Bapak Ibu jamaah sekalian, Nabi kita diberikan oleh Allah SWT beberapa keistimewaan, kelebihan daripada para anbiya yang lain. Kalau para anbiya dulu jarang umatnya menghafal. Taurat saja hanya 4 orang yang bisa hafal. Nabi Musa, Nabi Harun, dan yang satu ada kisahnya dalam Al-Quran itu. Nah, kalau umat besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak, sebab dijadikan oleh Allah SWT hati mereka tempat menyimpan Al-Qur'annya. Mahallun lihibzil Qur'an, qulubuhum anajiluhum. Bahasan Maulana Syekh dulu sekalian, Munara Tulab Ma'had atau muridku, bahasan beliau hafal 50 orang saja hafal Al-Quran. Sangat gembira aku, sangat syukurku, kata beliau. Dan alhamdulillah sekarang banyak. Tinggal mengulangi, ya. Tinggal mengulangi yang sudah hafal. Waj'altu awwalan nabiyyin khalqan wa akhirahum ba'san wa awwalahum yuqdalah. Waj'altuka, dan aku jadikan kau ya Muhammad nabi pertama dijadikan. Nurnya Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nur Nabi kita langsung masuk ke jasad Nabi Adam, jasad ke Nabi Nuh, jasad ke nabi-nabi yang lain. Kemudian dizahirkan jisman waruhan. Wa akhirahum ba'san wa awwalahum yuqdalah. Wa'ataituka sab'an minal musamasani lam u'tiha nabiyyan qablak. Dan aku kasih engkau 7 minal masani, 7 ayat yang diulang-ulang tetap setiap saat. Dan tidak dikasih itu Nabi sebelummu. Suratul Fatihah. Wa'ataituka khawatima suratil Baqarati min kanzin tahtal arsi lam u'tiha nabiyyan qablak. Dan aku kasih engkau ayat-ayat akhir surat Baqarah yang tersimpan dulunya di bawah ars, di gudang di bawah ars. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah fa yaghfiru liman yasha wa yu'azzimu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasul ma unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi faqalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna
anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu ayat yang tersimpan di gudang di bawah arsy, kemudian dizahirkan, diturunkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'taituka samaniyata ashumin, dan aku kasih engkau 8 sesuatu. Pertama al-Islam, kedua al-hijrah, ketiga al-jihad, keempat as-sadaqah, kelima saum Ramadan, keenam amar ma'ruf nahi mungkar, 7 dan terakhir ya 8 diperdukan atasmu dan atas umatmu, untukmu dan untuk umatmu, khamsina sholatan faqum biha anta wa ummatu. Diperdukan 50 salat untukmu dan untuk umatmu, silahkan laksanakan bersama umatmu. Jadi yang 5 waktu niki sekalian nilainya 50. Dan ini yang dibawa oleh Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali dari munajatnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Di saat beliau kembali bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim di sana di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur niki sejajar dengan Ka'bah. Setiap hari ada tawaf di sana di atas para malaikat. Ya. Yang jumlahnya ribuan. Sekali masuk, kalau dia keluar tidak datang lagi ke sana, lain lagi, yang lain. Di Baitul Ma'mur. Dan Nabi Ibrahim berwasiat, berpesan kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau minta salamnya disampaikan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan disuruh umat ini selalu membaca kalimat la haula wala quwwata illa billah. Girasul jannah, yang namanya girasul. Apa itu girasul jannah? Tanduran tanaman sorga. Ya, itu kalimat la haula wala quwwata illa billah. Fa'ata ala Ibrahim alaihi salamu falam yaqul syai'a. Nabi Ibrahim tidak menegur hal-hal yang tidak menanyakan apa kau terima dari Tuhan, tidak. Sumata ala Musa alaihissalam di langit yang bawahan, ya. Dan bertemu beliau dengan Nabi Musa alaihissalam. Disitulah Nabi Musa bertanya, ma sana'ta ya Muhammadu, ma farada rabbuka alaika wa ala ummatik. Apa yang kau dapatkan ya Muhammad? Apa yang diwajibkan oleh Tuhanmu untuk umatmu? Rasulullah SAW menjawab, farada alayya wa ala ummati khamsina salatan kulla yaumin wa laylatin. Allah mewajibkan atas umatku, atasku dan atas umatku 50 salat setiap hari dan malam. 50 salat. Nah, disitulah Nabi Musa melihat keadaan pengalaman beliau menghadapi umatnya. Ya, umat Nabi Musa umat bengel-bengel. Macam-macam permintaan. Sudah dikasih nikmat, lagi minta lain. Maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada Rasulullah SAW, irji' ila rabbik. Silakan kembali, menghadap lagi kepada Tuhan. Fas'alhu takhfif anka wa an ummatika. Mohon kepada Allah keringanan untukmu dan untuk umatmu. Fa inna ummataka la tutiqu zalik, karena umatmu aku yakin tidak mampu mengerjakan yang 50 ini. Itu Nabi Musa. Tidak bau. Ya. 5 waktu dakwah duit. Ahli malas. Fa inna ummataka la tutiqu zalik. Fa inni qad khabbartu an-nas qablak wa balawtu bani Israil wa alajtuhum asad al-mu'alajah ala adna min hadha wa da'ufu anhu wa tarakuh. Pengalaman saya menghadapi Bani Israel hanya 2 rakaat, mereka meninggalkannya, tidak mampu mengerjakannya, mereka ketiduran atau kesibukan dengan sibuk-sibuk dunianya. Fa ummatuka ad'af wa ajsadan wa abna wa abdanan wa quluban wa absaran wa asma'an. Umatmu kecil-kecil, badannya kecil, jasadnya lemah, hatinya lemah, penglihatannya lemah, pendengarannya lemah. Pendengarannya lemah katanya.
tidak mau mendengar. Disitulah Nabi kita besar Muhammad SAW menengok kepada malaikat Jibril minta petunjuk, apa saya kembali atau tidak. Maka malaikat Jibril mengatakan, iya, silahkan kembali. In syi'ta farji'. Faraja ila maqamil munajat wa kharra sajida. Beliau kembali ke tempat munajat, disitulah beliau sujud. Dan mohon kepada Allah, Rabbi khaffif an ummati fa inna ad'aful umam. Ya Tuhanku, ringankan, kurangi untuk umatku karena dia umat yang lemah. Paling lemah umat. Paling kecil badan. Paling lemah umat. Qala wada'tu anhum khamsan. Dah, aku kurangi 5 saja, firman Allah. Aku kurangi 5. Turun Nabi kita SAW. Bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan langsung melapor kepada Nabi Musa, wada'anni khamsan. Allah mengurangi yang 50 itu dikurangi 5. Lagi-lagi Nabi Musa. Irji' ila rabbika fas'alhu at-takhfif fa inna ummataka la tutiqu zalika falam yazal yarju baina Musa wa baina rabbih yakhutu an khamsan. Terus berkali-kali. Naik turun Nabi kita besar Muhammad SAW. Berkat Nabi Musa alaihissalam menyuruh beliau 9 kali turun naik. Sudah dihilangkan 45. Hatta qala Allah, ya Muhammadu, qala labbaik wa sa'daik. Qala hunna 5 salawatin kulla yawmin wa lailatin kullu salatin bi asrin fatilka 50 salatan. Itu 5 salat setiap hari dan malam. Masing-masing salat nilainya 10. Maka yang 5 itu bernilai 50. La yubaddalul qauli ladayya wa la yunsahu kitabi. Kalau sudah tidak ada pergantian lagi, tidak ada pengurangan lagi. Waalaikumsalam. Nah, itulah yang sekalian, singkat cerita, lemak tapi cerita Malik. Sebab besok kita akan Isra Mi'raj. Lain cerita tapi lemaknya. Banyak tuan guru juga, banyak tuan guru. Yang penting pelungguh mau hadir atau tidak? Insyaallah, insyaallah. Itu hari-hari besar kita. Kenapa kita tidak mengadakan hari Jumat? Nah, hari Jumat sudah ada pengajiannya, ya. Kita pindah ke hari Sabtu supaya ya jamaah yang lain yang kita harapkan hadir bisa hadir. Ya, karena hari Jumat kadang-kadang banyak kesibukan mereka. Sebenarnya dulu Jumat sekalian tinggalan kesibukan dulu. Selesai sibuk berangkat. Supaya kita dapat berkat hari Jumat, berkat majelis guru besar kita Maqullah Maulana Syekh. Alhamdulillah, sering kita katakan kepada para pelajar kita, para tulab, ya, yang penting sudah kita sampaikan. Alhamdulillah anak Aspuri seperti ini, karena kita yang ngasuh mereka, tidak berani dia malas hari Jumat. Walaupun ada yang beralasan sakit, izin, banyak. Anak-anak kita santri, alhamdulillah. Ya. Kalau semuanya di asrama, tulab talibat ini pasti kita bisa mengatur mereka. Ya. Yang kita umumkan dianggap angin lalu. Kita umumkan sholat jamaah juga dianggap angin lalu. Kenapa? Tidak berasrama. Mereka lebih mati kepada orang-orang yang, ya orang-orang lah, daripada mati kepada gurunya. Kadang-kadang. Ya. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim.